sudah bersedia menemani Ibu di video wawancara ini. Nah, sebelum kita wawancara lanjut, kita kenalan dulu. Panggilan Nah, tujuan Ibu membuat video wawancara ini bersama kita adalah untuk memiliki salah satu penugasan mata kuliah Ibu di mata kuliah menjadi para jabatan. Salah satunya yaitu pada desain grafik. Jadi, Alif adalah subjek yang akan dibawa sebagai penugasan Ibu. Boleh ya? Nama Alif siapa? Alif sekarang di kelas berapa? 92. Kelas 92. Terus Alif sekarang jauh nggak ya dari sini? Enggak jauh. Ada kamera? Dekat Ramayana. Oh, dekat Ramayana. Sini apa ada? Naik motor. Kalau nggak naik motor ya senang sih. Kalau yang naik motor di atas papa sama itu juga lagi sama mama juga. Iya. Kadang-kadang pun pesan sih pakai HP gitu. Oh ya, sama juga ya. Biasanya kalau kita pergi berangkat kan sama tuh. Biasanya berangkatnya jam berapa? Jam 30. Jam 30. Kalau enggak 6.55 itu kalau bangun ya. Oh, berarti kalau bangunnya pas nih jam 30, kalau bangun tua jam 5 ya. Terus biasanya kalau jam 30 tuh sampai sekolah berapa sih? Paling 10 menit. Kalau macet ya jam 5. Iya, dan kalau macet 5 menit. Kenapa tuh macetnya? Di dekat lampu merah ya. Di depan Ramayana itu. Ramayana, iya. Jadi macet gitu kan. Terus kalau misalnya berangkat sekolah tuh gimana sih perasaan harus berangkat sekolah? Tidak turun tadi. Nah, tunggu biasanya Kadang-kadang nanti kalau pagi itu mau beli motor. boleh betul gimana caranya harus membeli Minum kopi. HP? Enggak agak lama. Itu enggak berat. Biar bisa. Oke, hari ini kemana mau siapa di sekolah? Pagi. Film sih. Enggak buat soalnya pagi-pagi kan itu vaksin. Terus abang ini saya pak bisa baca map itu jadi muter-muter. Oh, Jadi iya. telat. Ini telat. Ya telat. Enggak dulu kan? Biasanya kalau menurut kan tadi kan berangkat sekolah tuh kadang seneng, kadang nggak seneng, kadang semangat. Itu biasanya dipengaruhi oleh mood tadi malam ya? Atau tadi pagi aja? Tergantung konsentrasi. Suasana aja ini kayak. Kalau lagi pengen nyamuk, kalau lagi pengen saya Oh, oke. Tapi tahu ya cara mengatasinya. harus preparation. Kalau misalnya semangat ke sekolah tuh apa itu yang bikin semangat? Kok bisa semangat? Pelajaran. Atau nggak perlu dulu. Misalnya hari apa yang Alif paling dukung pelajaran hari mana? Dari sini. Senin itu aku. Ada IPA. Oh, Baik sekali. Kalau lagi Tahu dulu kita. Oke. Kan sebelum Alif di SMP ini Alif mau SD nya apa? SD 3 Sudah Padang. Berapa? Atas ya? Atas ya? Yang sini. Oh ini. Oh ya sampai ini. Enggak ya sini. Oh, Enggak jauh dari sini. Ibu tuh sudah Kenapa ada? Kenapa ada? Oke. Berarti kalau sekolah juga ada teman dong ya? iya, enggak juga. Belakangan ini lagi sering naik taksi. Bisnis. Bisnis sama saudara. Kayak dagang. Oh, udah kan? Tergantung lagi di mana hamilnya. Oh, lagi pas step itu ya. Terus kamu kenapa kamu suka nggak sekolah di sana? Di SD sebelum kamu ke sini? Kenapa? banyak teman. Banyak temennya. Yang kayak di SMP. Kalau di sini aku lebih kayak pendiam gitu soalnya temannya lebih tidak seperti Oh, oke, nggak sefrekuensi ya. Kalau dia SD banyak itu temannya ya? Di sini soalnya ada? kan Oh iya. Iya, jadi kayak bonding itu udah deket dengan selama 3 tahun ya. Terus kan habis pertama SMP tuh, kan Alif ke sini. Kenapa Alif berusaha untuk ke sini? dulu waktu di Joko ada tuh kayak masuk SMP 3 itu kayak ngilu-ngilu FOMO. FOMO ya. Soalnya pas dulu kan SMP 3 jadi kayak punya SMP 3 tuh. Terus sekarang di 92 wali kelas Alif siapa? Udah kan Bunda Chan. kalau waktu semester kita masih sih temannya Temannya apa temannya? temannya tuh kayak jahil Yang mana tuh? Enggak. Yang asli. Jahilnya di mana? kayak dia tuh kayak ada aja gitu sekali orang yang dilihat gitu. Kayak semuanya dikomentarin. Oh, oke. Semuanya dikomentarin, Alif nggak suka dijahilin kayak gitu. Kelewatan juga jahilnya kelewatan jahil sih boleh tapi nggak kelewatan. Jadi kayak lebih nyangkut perasaan gitu ya. Dia bercanda tapi nggak bikin kita ketawa gitu. Mungkin lucu bagi dia aja ya, kita enggak gitu. Jadi kurang sefrekuensi. Tapi kalau udah semester 2 ini gimana? Kayak kalau udah nggak ada
bisa menaruh P5 kali. Oh iya, yang kuliah. Boleh sebutin nggak namanya? Nanti kita. Namanya dulu aku masuk semester pertama itu ada namanya cewek. Namanya itu dari sini. Oh, Sunija. Sini sama si Claudia, Natasha. Itu ada yang cowok. Kalau yang cowok sih Nicole. Namanya Nicole. Terus sama Faiz, Jimmy sama Rafa. Oh, Oke, tapi cerita belakangan ini kayak orang tuh udah berubah gitu. semuanya udah berubah. Nggak terlalu sih. Ya, kayaknya berubah. Siapa yang paling berubah dari kalau Sunyi. Sunyi yang paling berubah? Biasanya dia tuh kalau putus suka komentarin. Oh, Tapi sekarang ya enggak. Dia aja. tapi lumayan lah lebih kayak lebih hargai kasih kelas, masa bisa nemenin ini semangat belajarnya udah lebih tinggi dong sebelumnya sama Kalau soal semangat belajar sih enggak. belajar baik. Itu lagi ya. Terus apa kan tadi kan semuanya. Kalau apa yang paling aku suka di kelas? Belajar. Belajar. Sama kakak ya. Pokoknya Suka sih belajar kelompok, tapi udah kelompok. lebih senang sama siapa? Kelompok siapa ya? Intinya mereka kompak. Oh, oke. Kalau yang apa hal yang paling aku nggak suka di kelas? Contoh. Pas karena, oh my god, kenapa nggak suka? Bangko. Ya kan kita selalu belajar ya. Kalau jam plus, aduh gabut. Soalnya nggak ada teman buat diajak kelas. Tapi dulu waktu kan ini sudah kesilan nih. Pas sudah rapat, ada nggak tempat alif yang langsung cerita di kelas, sharing? Nggak ada. Nggak ada juga. Tapi di SD ada. Ada banyak. Banyak. Ya, tapi sistem. Berarti di sekolah itu nggak masuk segmen 3 ya teman-teman? Nggak. Enggak. Tapi sekarang masih temen nggak sama pastinya? Masih. Masih. Masih tercetak dong? Masih. Sering lagi. Udah pernah ikut kelas main nggak? Ada. Ada. Temennya yang 92 ini dari kelas 7 sama nggak? Beda-beda. Enggak, ada yang 3 tahun. Oh, tapi kebanyakan emang bareng terus 3 tahun ya? Tapi yang paling Alif ngerasa kayak ini nggak bisa deh diajak teman, yang paling lebih dekat dibanding sama teman yang lain semua siapa biasanya? Yang paling Alif dekat atau sama teman itu semua siapa? Tadi, Fanny, Aisyah, Aisyah, terus udah itu aja. ya terakhir Maulid, Dengan satu. Misal munafik. oh why? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Mereka lain di belakang dan di depan. Oh jadi depan Alif dia baik, Iya. belakang Alif dia Ya, gini ya. Kalau mereka tuh kenapa habis itu diketawain gitu. oh Oh gitu. Dia cuma tahu suara aja. Soalnya kan ada tadi. Terus Alif gimana kesehatannya? Hari ini sehat. Kurang, suaranya habis. Suaranya habis. Iya, Lagi demam. enggak. Kalau sebelumnya pernah punya riwayat sakit nggak? Alhamdulillah enggak. Iya, Laginya sehat. yang tergantung. ada olahraga, Terhadap minum Makanya main HP. jogging kadang gitu CFD. sekali seminggu. Itu kalau berkali kalau Ada. berapa sendiri kalau lagi dapat ya. Champinya sendiri. Olahraga. Iya, Sendiri. kalau lagi Jadi nggak ada sakit yang serius ya. Berarti nggak ada yang mempengaruhi apa belajar begitu saja. Terus Alif ini anak berapa sih? enggak tuh. Atau enggak? Oh iya. Ini nggak punya kakak, pernah ngerasain punya kakak adik. Kakak kedua ya. Aja. Orang tuanya kerja apa? Ayah? Ayah udah ada lumayan di sini. Mamanya bisnis. Iya. Benar ya. Nah, Alif punya laptop nggak di rumah? Ada terus. Rusak. Beda. Sendiri apa sama Tapi sendiri. Tapi sendiri. Iya. Ikut. Enggak. HP-nya dipakai buat belajar atau buat main game aja? Campur. Main game ada? Ada. Gamenya apa? Mobile. Ih, Apa lainnya? bisa main Mobile Legends kan? Ini. Oh biasanya pakai hero apa tuh? Kaburan. Oh, Berapa gitu. Iya. Wow. Banjir, mas itu biasa seperti wanita pada umumnya. Tuh, HP-nya kalau buat belajar, pernah dipakai YouTube-nya pernah dipakai untuk belajar? Enggak. Waktu itu pas ujian, saya materi tentang hukum Islam Nah, terus sama matematika. oh, di sekolah kurang paham ya? Iya. Diulang lagi di Iya. rumah. Enggak, kadang bu logika itu jelasinnya 4 kali. Besoknya kalau misalnya ibu yang coba lagi bilang aja bu nanti. Pak iya ibu itu juga ngejar waktu. Tapi nggak apa-apa ya bisa diakalin Iya. belajar sendiri gitu kan? Bagus. Bisa belajar
biasanya Alif kalau pulang sekolah nih, kita kan pulang sekolah udah jam 3, udah jam 4 ya. Di rumah ngapain aja? Di sekolah. Kalau lagi moodnya pulangnya cepat. Kalau nggak di sekolah gitu. Di sekolah dulu ngapain? Lihat dan yang Dulu ada ya. jadi selesai. Oh, senang ya kayak gitu. Healing katanya refreshing. Kalau di rumah, kalau udah sampai di rumah ngapain? Pertama kali sampai rumah itu saat asar dulu. Suka asal dulu. Ya habis saat asar makan. Habis makan kalau nggak main HP ya jahilin kucing. Oh, banyak kucing. Berapa kucingnya? Kemarin itu 5. Iya, banyak tuh. Tapi ya 3 lagi udah kayak nggak pulang. Bakal 2 lagi. Kayak apa ya? Bisa Alif rawat kucing nanti ya? Dan mama? Rawat sendiri? Terus habis maghrib makan aja? Saat maghrib. Sama maghrib. Makannya tadi udah ya? Iya. Terus? Pas saat maghrib main HP. Saat main HP udah. Di TV? Suara Gen Z? Bukan? Film action kalau satunya Wednesday. Wednesday. Iya, Wednesday. CS-nya ya? Iya. Coba ya? Iya. Next ya? Iya. Ini satu genre doang. Terus belajarnya kapan? Belajarnya pas mau ujian aja atau gimana Pak? Kalau pas ujian dia belajar. Tapi kalau kayak biasa-biasa aja nggak maunya belajar. Paling biasa kan belajar. Baca. Kalau enggak, Atau enggak pas nggak pakai materi belajar kan. mereka kayak tadi ya belajar dulu. Ya itu kan belajarnya cepat. Dulu tambahan belajar. Iya. Selain di rumah ada kegiatan lain nggak? Main bola mungkin atau main musik atau apa? Dulu waktu SD akhir-akhir sering dong. Untuk SD apa? Waktu SD main semakin banyak. Main aja gitu. Waktu itu kami berempat, udah laki-laki, udah perempuan. Tapi sekarang udah asing. Oh, wajar ya. Setiap masa ada orang. Orang udah masih ada. Berarti nggak ada kayak kegiatan kayak Nongkrong itu enggak? Enggak, udah 2 tahun ini udah ada. Kan bukan nongkrongnya. sejak Soalnya SMP mulainya udah takut. Ya, nggak cocok. Udah nggak tuh kayak kenapa pikir. Bagaimana teman? Tapi nanti kita belajar cari teman baru aja. Kita nanti belajar teman baru aja. Terus menurut Alif sekolah ini karena siapa? Nanti Cita-citanya apa? dokter. Dokter apa? Boleh Tiga ya? dokter. Lebih banyak sama profesor. Oh, nah. Berarti motivasi sekolahnya untuk diri sendiri tadi ya. Jadi kenapa penting sekolah Alif? Ya. Karena sekolah itu memberikan pengetahuan pada siswa-siswa. Sedangkan kalau mau lulus itu nilainya harus bagus. Sedangkan kalau nggak sekolah itu nyari kerja susah. Betul. Harus sekali. Nah, nih mata pelajaran yang paling Alif suka. Sinkron ya sama cita-cita. Iya. Tapi nanti SMA-nya ambil jurusan apa? Kalau udah Insya Allah jurusan. Maunya SMA-nya mana? 11 Oh, Jauh? jurusan. Mungkin aja. Ya. Bilangnya sudah pemikirannya dia cuma ribet sih. Nilai Alif bisa murni. Insya Allah. Terus berjuang lagi spesial ya. Kenapa Alif suka belajar? Kayak lihat rumus sama yang kita aja. Asik ya? Lebih realistis ya. Bisa apa namanya? Kayak kebayang itu langsung ya Iya, belajar. dia suruh aja gitu. Mempelajarinya juga Belajar menarik. asik. Oh, menarik. Yang paling suka tuh fisikanya, biologinya, kimianya. Biologi. Biologi. Iya. Kimia juga buat kamu yang Cocok tuh. Tapi menurut Alif, pembelajaran IPA tuh menarik sih. Terus tadi cita-cita Alif kan dokter. Apa aja menurut Alif, biar Alif bisa mencapai cita-cita Alif jadi dokter, apa aja yang harus dilakukan? kali. Kali ini. Berpikir kali. Iya sih. Yes. Sisi ini. Soalnya kan kalau dokter itu kan harus dokter dengan pasien. Ya, harus kerja. Iya. Soalnya itu nyawa. Iya. Kalau jadi dokter, jadi dokter. Tadi kalau mau dokter udah mau spesialisnya nggak? Mau spesialis apa gitu? Kerja, apa? Belum. Ya nanti kalau udah masuk dokter. Iya. Oke. Terus kan Alif nih belajar nih. Kira-kira ada nggak ya pengalaman belajar yang menurut Alif tuh paling berkesan? Belajar itu pada mata pelajaran itu berkesan banget ya. Nah, jadi
Dari IPA. Itu ada materi apa? Materi tentang reproduksi. Oh iya. Kenapa menurut Alif itu berkesan dari tersebut? Soalnya materinya sampai ingat sampai sekarang. Di waktu itu hal itu hafal itu kan sampai sekarang masih ingat. Makanya berkesan. Oh, benar berkesan. Oke. Terus kenapa Alif belajar nih? Kira-kira tantangan apa yang paling bakal bisa apa yang paling akan hadapi dalam belajar? Mengingat tulis. Oh, itu nggak bisa. Susah ya. Pasti saya nggak tunggu. Tapi kalau misalnya dikasih tahu kayak kaki kulit kayak ada itunya bisa ingatnya. Bisa. Inisial Iya. saya. Berarti kalau tentang tersebut bisa dihadapi ya. Terus kalau misalnya dalam pembelajaran metode apa yang buat Alif itu bisa membantu Alif dalam memahami materi? Dan dijelasin just contoh. Jelasin, kasih contoh. Yang tanya contohnya gini. Misalnya kalau misalnya mata pelajarannya kayak IPA, ada fisika, ada kulak, kasih dia rumusnya, dikasihnya contoh soalnya, nanti bisa kita paham itu. Enggak, tunggu bergulir itu sampai itu. Oh, Tadi ini rumusnya, nanti dimasukin angkanya, ini di sini, ini di sini. Ingat ya. Terus dicoba sendiri. Iya, Lebih paham dicoba sendiri atau dilihat dari gurunya aja? dilihat dari dulu. Nanti setelah dilihat dari gurunya harus dicoba sendiri nggak? Atau udah paham aja kalau ya? Coba sendiri. coba sendiri. Kalau misalnya, kalian lebih suka kayak apa? Menghapus kok nggak? Kalau mau sih, enggak sih. Suka juga. Netral. Sosok lah ya. Kalau misalnya belajar metodenya lebih suka kayak belajar sendiri-sendiri dijelasin sama ibu di depan tuh, atau belajar kelompok sama teman-teman, atau belajar keluar. Kamu lebih suka mana kira-kira? Apa itu? Ya, tergantung. Paling suka berkelompok. Itu kan kelompoknya kelompok. Kalau terang itu oke juga. Nanti kalau misalnya bisa ibu simpulin nih, aku sukanya metode pembelajaran yang kalau ibunya ada namanya itu dikasih contoh, Iya. sejalannya. Iya. Nanti kalau misalnya mau berkelompok boleh, tapi harusnya tuh pengennya ke teman-temannya yang sefrekuensi yang kompak. Iya. Ya biar nanti sejalan. Jadi kalau kompak itu kan suka kan sama adanya. Ya. Menarik gitu di pelajaran. Terus, pernah nggak ya dalam kan mata pelajaran banyak tuh ada 10 ada 11 ya. Ada nggak pernah merasa kesulitan dalam memahami satu mata pelajaran misalnya? Ini pembelajarannya PS gitu atau apa? Nanti. Ketika kenapa? Mau pelajaran rumusnya. Ada rumusnya. Iya. Terus gimana cara Alif sih? Tapi kalau rumus itu suka. Oh, rumusnya suka. Gimana cara Alif ngatasin masalah tersebut? Belajar di rumah di luar. Ada soal-soal lagi. Terus gimana peran guru mendukung Alif dalam proses pembelajaran Alif? Diingatkan belajar di rumah. Biasanya kan kalau guru sekarang itu katanya anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Ini suka didukung seperti itu. Terus apa lagi? Kalau enggak cek ibu itu yang enggak akan kita ini. Biasanya cek ibu siapa atau misalnya apa? Pernah cek ibu apa? Biasanya cari di YouTube dulu, kalau nggak ada di YouTube ya tanya sama ibu. Pernah nggak ibu siapa yang pernah cek? Belum, soalnya udah ketemu sama Ada dia. semua di itu semuanya ada di YouTube. Oke. Atau Alif suka nggak kalau dalam proses pembelajaran Alif dapat jawab soal Alif diapresiasi sama gurunya? Kok pernah sama gurunya nggak bagi Alif? Iya, suka aja gitu dia. Suka diapresiasi. Jadi dihargai. Tapi kalau temannya diri, ya lain lagi. Ya. Terus kalau misalnya disuruh pilih nih, mau belajar kelompok atau belajar sendiri? Kalau sendiri oke juga, tapi lebih suka kelompok. Ya tapi temannya suka lupa, nggak pilih-pilih. Kenapa bisa kelompok? Kayak seru aja gitu, diskusi. Diskusi. Karena tiga orang nggak sama-sama kan, pasti pikiran ibu, pikiran suci, pikiran ibu lagi. Kalau kelompok kita nggak sendiri. Beban itu nggak ada pada diri kita, pada sama-sama. Iya. Terus dulu kan pas COVID-19 Alif kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Pernah belajar dari nggak ya? Pernah. Gimana rasanya belajar dari? Yang nggak seru. Masa mau lebih suka mana? Dari atau tatap muka? Lebih suka tatap muka. Dari itu sama susah. Iya. Ya. Nggak dijelasin gurunya, nggak diberi contoh juga. Kasih tugas aja ya. Tugas dikumpulin besoknya. Iya. Susah ya. Terus kan Alif ini belajar, pasti ada motivasinya kan? Apa faktor utama Alif yang motivasi banget belajar kayak aku tuh harus belajar gara-gara ini. Orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Ih, bagus. Terus gimana nih kalau sekolah Alif atau rumah? Gini, kan cara belajar setiap orang beda-beda ya. Di rumah sekolah, kalau rumah itu menurut Alif itu pengaruh cara belajar Alif nggak? Iya. Tergantung kalau berisik atau enggak. Oh, jadi kalau misalnya berisik, Alif nggak suka? Nggak fokus. Kayak lambang suara frekuensinya beradu. Kalau di rumah, Kalau di kelas sih gara-gara SD, kayak sering manggil-manggil gitu anak-anak. kayak lagi Alif dulunya dekat SD Iya. kan. Kalau dengan musik gimana?
Itu sih apa saran Alif untuk meningkatkan? Iya, misalnya untuk meningkatkan pembelajaran IPA juga soalnya bagusnya kayak gitu. Untuk meningkatkan pembelajaran Alif. saran sih asal kelasnya nggak berisik aja. Oh, jadi Alif mau satu suara. Kalau gurunya asik kasih bisa enggak, lebih mood belajar. Dia bisa santai-santainya gitu. Terus Alif pas belajar di kelas tuh rasanya gimana? Tertekan nggak atau biasa aja? Tapi Biasa. bisa tertekan. Enggak, biasa aja. Kalau kenapa biasa aja, karena kalau bingung itu tanya sama guru. Kamu tanya ya. Terus kan ibunya pasti ada tugas. Kalau pas dikasih tugas gimana? Kayak beban nggak? Enggak, seru. Soalnya enggak. Oh, nyoba ya. Jadi aman ya. Terus kalau mau menghadapi ujian gimana? Stres nggak? Enggak. Nggak ada cemas. Enggak, yang penting udah usah. Nggak usah. Tapi kalau tipe yang setelah ujian, dia pikir lagi nggak ujian. Iya. Kepikiran ya, kepikiran. Nggak bisa dilupain. Habis ujian tuh udah Tunggu mulai nilainya keluar dulu. baru lega ya. Paling menyenangkan di sekolah apa? Iya. Tapi sekarang senang dong. Iya, cerita sama ibu. Itu apa sih? Emang kita udah masuk kelas? Enggak. Ini saya. Mau apa? Ini beda nggak tadi? Iya. Terus kan ketika guru mengajar, gimana perasaan? Kenapa jempol kan gitu ya? Enggak. Udah mengikuti hal itu yang aku mau belajar. Masih Alif tuh gimana? Enggak ada bercanda-bercanda. Pas kan terlalu serius-serius ya? Kalau serius-serius tuh dekat. Enggak asik, datar aja. Enggak ada motivasi. Asik motivasi. Berarti motivasinya dari sebelumnya belajar itu ya? Guru mana? Bukan. Kamu lagi. Kalau kita tadi. Bukan ini di bahasa Indonesia. Bukan itu kenapa lucu ya? Iya, betul. Ada aja bercanda. Ada aja misalnya. Bapak kasih pertanyaan terus dapat jawaban. Oh. Terus kenapa kamu juga kali? Enggak. Apa tuh? Serius. Itu jadi makin termotivasi ya? Menurut Alif, pas belajar di kelas tuh ya gimana yang nyamannya? Yang nyaman menurut Alif? Suasananya gimana? Gurunya gimana? Kegiatan belajarnya Kalau gimana? sama sekali sih nggak berisik. Nggak berisik tadi ya? Dia sama temannya nggak jahil. Soalnya lagi serius sama santai. Ada seriusnya, ada sampai Iya. itu yang nyaman ya. Kalau dari kegiatan belajarnya lebih nyaman kalau siswanya yang banyak bekerja atau gurunya yang ngomong aja di depan? Sama-sama. Gurunya ada, oh maksudnya sama-sama dengan gurunya. Ya, ibu itu kan jelasin. Terus itu siswanya yang kerja. Oh gitu ya, ada juga siswanya yang bekerja ya. Jadi siswanya nggak diam aja gitu. Tapi pernah dapat nilai yang jelek? Gimana pelajaran apa? Matematika. Gimana perasaannya? Kecewa sih enggak, tapi perlu nggak usah. Gak kecewa kan udah usaha ya? Tapi sedih? Karena sedikit. Nggak banyak. Terus soalnya maksimal berarti ya kita tahu bisa. Tapi enggak, dipelajari lagi enggak? Jadi lagi. Iya, nggak bisa. Soalnya bingung aja udah ketemu dari mana. Setelah dipelajari, belajarnya sendiri atau menurut sama teman kan? Ini. Kalau pas dapat nilainya bagus gimana? Nah, ya kan nggak sia-sia. Serius? Gak usaha ya? Nah, kalau pas belajar sekolah, apa hal yang paling membanggakan dari diri Alif? Dia apresiasi. Apresiasi. Yang paling Alif suka dari diri Alif apa? Banyak bapak-bapak itu kan ngumpul di kumpul. Kalau komentari sesuatu harus betul. Menurut Alif, kan Alif, apa yang Alif ditunggu untuk belajar itu ya? Pas kami itu harus belajar. Belajarnya terus. Kayak datang kayak lu kesini gimana gitu. Oh, jadi kak, itu rumusnya ini kayak Alif harus tahu dulu. Oh, rumus ini tuh kenapa rumusnya gini tuh karena ada alasannya karena ini. Jadi Alif kayak konsep ini, jadi efektif pembelajarannya karena Alif tahu alasan dari rumus itu tuh ada. Terus kalau misalnya diberi kesempatan, kira-kira ada materi atau keterampilan apa yang kamu pengen pelajari di dalam misalnya
misalnya ini punya pelajaran lebih dalam keterampilan. Itu aku mau nikah. Soalnya belum sekarang belum masih lupa. Masih lupa. Lupa lama jadi apa nih? Penerapan rumusnya ya? Iya. Misalnya nih rumusnya kan nggak ada, makanya udah dimasukin, udah dibagi terus dia lain lagi. Oh, jadi pengolahan matematikanya di situ yang harus kayak pengen dulu lebih dalam dan lebih dalam paham. Tadi bagaimana cara belajar yang paling membantu Alif dalam memahami satu pelajaran? Tadi dijelaskan sebelumnya ya. Terus kira-kira Alif kamu nggak bimbingan tambahan dari guru? Misalnya setelah belajar kan kita belajar sama teman-teman. Alif itu nggak bimbingan dari guru di luar kelas, misalnya sekolah sekolah. Enggak. Soalnya kalau nggak paham ya saya dulu. Masih suka belajar kamu aja dari YouTube ya. Terus menurut Alif, lingkungan belajar Alif sekarang yang di kelas maupun di sekolah itu telah udah mendukung belum tentang belajar Alif? Tergantung sih. Kadang kelas itu ribut, kalau nggak yang bisa kelas di SD itu ribut. Jadi ya kadang nggak mendukung, kadang gitu. Misalnya gurunya lagi jelasin, tiba-tiba ada suara gitu. Jadi kayak frekuensi suaranya beradu, jadi nggak fokus. Jadi aku pendengarannya yang nambah-nambah gitu. Terus kalau misalnya aku sih gimana kayak sebenarnya ayo Kalau siswanya sih enggak. Suka bapak sembarang. Iya. Kalau kayak apa sih nggak di sana? Enggak, saya ada di Ada di kelas itu oke lah ya udara di sana. Terus kalau gimana kegunaan teknologi yang alat bantu belajar yang membantu Alif dalam pembelajaran misalnya ibu punya infografis nih, misalnya ada penayangan video, gambar atau bahan ilustrasi itu membantu Alif juga dalam pembelajaran. Iya betul. Soalnya lebih menarik dan menarik perhatian gitu. Oh iya, Alif lebih suka lihat. Iya. Kira-kira mana Alif suka lihat gambar, lihat video ilustrasi atau lihat video? Demonstrasi. Soalnya ada dikasih contoh. Oh gitu, oke. Gimana peran teman ataupun kelompok belajar dalam membantu proses belajar Alif? Kalau soal berat teman sih cuma nanya tugas aja. Ya misalnya, kan libur nih. Biasanya mata pelajarannya sama, jadi nanya tugasnya ada nggak sampai. Jadi siapa biasanya? Kalau tanya sih biasanya nanya ke Aisyah. Aisyah. Jadi Alif itu di kelas temannya menurut Alif yang kita Iya. Ya. Terus Alif pernah nggak mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar? Enggak. Enggak. Karena sudah ada manajemen waktu yang bagus ya. Soalnya pas pulang sekolah itu sempat makan dulu baru makan. Habis itu main HP. Habis itu baru pikirin belajarnya nanti jam berapa. Biasanya mata pelajarannya itu berapa? 1 jam kah? 2 jam kah? Paling cepat itu 25 menit. Atau teman-teman 25 menit? Jadi itu nggak Kalau paling lama itu 36 menit. 36 menit itu tuh nggak apa cuma belajar kok sama Pakai HP. Iya, tapi sama buku. Oh, gitu. Terus apa harapan Alif terhadap guru atau sekolah yang dapat mendukung belajar Alif? Misalnya semoga nanti gurunya dengan atau semoga sekolah mau ada istri bisa gini, ini kan kita udah tahu kan ritme belajar istri gimana sama boleh kamu. Kalau Alif tuh pengennya kayak harapannya kalau bisa nanti lebih sering-sering ikut di mata pelajaran IPA atau nanti sekali kita mau berdua yang itu harapan Alif gitu. Dia pengennya belajarnya kayak gimana ya? Terus harapannya dari Alif gitu. Karena belajarnya pakai fokus. Bahkan itu jadi Iya. Kalau bisa nanti harapannya kalau mata pelajarannya listriknya terus kalau misalnya misalkan kalau kelompok kreatifnya oke. Misalnya kebanyakan yang cuek kelompok apa? Dari kesimpulan Alif alhamdulillah dari SMA kan ada yang bagus belajar. Terus cita-citanya dari juga tahu tadi kan kamu menggapai cita-citanya bangga sama minat belajarnya minat sama IPA tadi ya. Menarik sama pelajaran. Terus Alif kendalanya nggak masuk ke kelas tuh suaranya bising, berisik sama apa ya dari SD ya suara dari sebelah ya dari sekolah dari SD. Terus Alif juga kalau tadi bisa belajar mandiri ya, terus belajar mandiri, udah belajar di sekolah, dikuatin lagi belajar pakai teknologi juga, hampir juga ada belajar melalui juga bisa belajar. Belajarnya mau diingatin nggak? Belajarnya enggak. Bisa punya kesadaran belajar sendiri kan? Kalau gitu, ada yang mau ditanyain ke ibu? Tidak satu aja. Iya. Kenapa ibu pilih wawancara? Kan banyak yang lain. Belajar kayak mau apa gitu kan? Apa yang menarik? Banyak. menarik karena dibandingkan teman-teman yang Alif yang lain itu menurut ibu
lihat gimana kalau kita sama. Terus ibu ini apa ya? Kami kan guru nih, kan bisa tuh lihat sesuatu gimana oh nggak 100% benar gitu ya. Jadi kayak Alif nih kayaknya punya potensi buat bercerita. Ini kan bisa cerita. Itu juga yang memahami hati kita, dia nanti pas belajarnya kita nyaman. Nanti Alif juga nggak canggung sama ibu, sama ibu-ibu yang sekali. Jadi nanti kita pas belajarnya tuh lebih relax. Nanti Alif juga lebih berani bahasanya karena dia sebagai sama ibu. Ceritanya dia sih. Ini udah cerita, jadi kalau saya tahu tuh, ini nanti pas belajarnya jadi lebih mudah. Terus Alif ini juga sebenarnya mewakili teman-teman yang lain juga. Atau teman-teman yang lain ternyata juga sama ada gabung sama suara-suara yang SD. Jadi Dan Enggak kita. berarti baik, berarti kita udah sampai nih di ujung wawancara, udah selesai. Terima kasih Alif atas waktunya, sangat efektif. Terus senang berbicara bercerita sama Alif. Nanti tak pernah cerita. Iya, aku juga senang. nanti pas cerita